Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 574, ayat 1 dan ayat 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak, dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 127, ayat 2, Majulah, majulah. Tabah
Dengarlah hukum Taurat, yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan ayat 3. Ku bercela di depan-Mu. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemik COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami. Karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja
karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami, enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap dan lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gereja-Mu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata, menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkanlah dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendiri.
janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita kembali naikkan pujian. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 452 ayat 1. Telah datang tabib yang besar. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 474 ayat 3. Bila Yesus bersamaku. Bila Yesus sahabatku, dunia menggodaku. Tuhan Yesuslah pemenang, Dia memenangkanku. Maka jiwaku tenang, Tuhan Yesus sobatku. Bila aku serta Yesus, aku kuat dan menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 3. Aku selalu ikut Yesus. Walau apapun terjadi, suka atau duka pun, pada Tuhan Maha Kasih, aku beriman teguh. Selama hidupku berjanji, hingga tiba ajalku, Kaulah Yesus yang ku puji, ku setia padamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai hingga saat ini. Setiap apa yang kami kerjakan sepanjang hari-hari kami, mulai dari minggu lalu hingga saat ini, semua boleh berjalan dengan baik. Pun kami sadari bahwa masih banyak yang mengalami kendala di dalam mengerjakan setiap pekerjaannya oleh karena krisis yang sedang terjadi. Kami yakini bahwa Tuhan tetap dapat menyempurnakan, Tuhan tetap dapat mendukung dengan berbagai cara terhadap upaya-upaya saudara-saudara kami yang lain. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menemukan jalan untuk bersekutu dengan Tuhan meskipun jarak kami dengan saudara-saudara kami saat ini harus berjauhan oleh karena situasi pandemi. Kami sadar bahwa masing-masing dari kami tidak ada yang menginginkan hal tersebut dapat terus terjadi ke depannya. Karena itu kami hadir di sini datang memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang senantiasa meneguhkan hati kami, terkhusus juga mendukung para pemerintah di berbagai belahan dunia manapun, para pengambil kebijakan, para pengerja yang semuanya bertugas untuk menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi bersama. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka agar dapat membantu mempercepat penyelesaian keadaan kritis yang sedang kami hadapi. Khususnya bagi pemerintah Indonesia di negara di mana tempat kami kini berada, kiranya Tuhan bimbing mereka sehingga mereka boleh bersatu hati, bersatu padu untuk saling menolong untuk mengatasi krisis tersebut. Bagi para medis yang berjuang sekuat tenaga untuk mengatasi
dan memelihara, mendukung, merawat para pasien yang terdampak COVID. Kiranya Tuhan berikan ketegaran, berikan kekuatan kepada mereka. Dan juga berikan kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka menemukan cara-cara yang baru yang lebih efektif untuk mengatasi, memulihkan keadaan pasien dengan cepat. Juga para keluarga yang mungkin tidak dapat mendampingi pasien, kiranya biarlah ini menjadi kesempatan bagi mereka terutama untuk mendoakan setiap upaya untuk berupaya meneguhkan baik secara jarak jauh maupun melalui doa kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengatasi, mendukung penyelesaian pengobatan pasien, bahwa pasien juga Tuhan dapat diteguhkan hatinya, diberikan kekuatan agar dia yakin dapat dipulihkan dari keadaan yang dia derita. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang terus bekerja, yang bertindak untuk mendukung kehidupan, yang semuanya bekerja di berbagai sektor, baik di sektor transportasi maupun di bidang logistik, semuanya bahu-membahu untuk tetap menyuplai kebutuhan-kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang untuk kebaikan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa pelihara mereka, berikan vitalitas dan semangat. Jauhkan dari mereka ya Bapa mara bahaya, tetapi Tuhan senantiasa menjaga mereka siang dan malam. Juga kami berdoa bagi gerejamu di dalam setiap pelayanan yang harus dilakukan di dalam berbagai keterbatasan yang saat ini sedang terjadi. Kiranya Tuhan membimbing mereka melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka menemukan jalan untuk senantiasa dapat mengkabarkan firman Tuhan, untuk dapat mereka meneguhkan hati iman percaya para jemaat di dalam berbagai keadaan yang sedang dihadapi bersama saat ini. Biarlah juga kesempatan ini lebih banyak kami pakai untuk saling mendukung satu sama lain, untuk saling mendoakan, khususnya untuk berefleksi, mengingat bahwa tidak ada kekuatan dari diri kami maupun kemampuan kami sendiri yang dapat diandalkan terutama untuk mengatasi keadaan-keadaan tantangan yang kami hadapi. Apapun upaya kami, daya kami, tidak dapat digantungkan semuanya untuk memberikan hasil maksimal. Tetapi hanya oleh karena kekuasaan-Mu, oleh karena restu-Mu, berkat-Mu Tuhan, semua itu dapat terwujud. Biarlah oleh karena kesempatan pandemi ini juga kami boleh mengingat bahwa kekuatan Tuhanlah yang harus kami andalkan di dalam setiap hal kehidupan kami. Kami berdoa bagi para jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada saat ini. Bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan senantiasa hadir. Mungkin ada yang terkena penyakit, ada yang harus bekerja untuk mengatasi atau merawat para pasien, ada yang bekerja di sektor-sektor yang lain. Semuanya itu kiranya Tuhan berkati sehingga memberikan hasil, memberikan dampak yang baik bagi semua orang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin pelayan di HKBP, Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dan Kepala Departemen Diakonia, beserta para preses, para pendeta, para guru huria Bibil Fro Diakones, para pelayan tahbisan Sintua, maupun para pelayan non-tahbisan di gerejamu. Kiranya mereka tetap dapat bersukacita dan menemukan jalan untuk semakin mendekatkan
diri kepada Tuhan dan meningkatkan pelayanan bagi jemaat di dalam situasi yang sulit ini. Kiranya ya Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kami ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam minggu kita hari ini, Minggu Rogate, berdoa dengan topik doa ucapan syukur. Firman Tuhan diambil dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami ungkapkan dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka.
Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di dalam minggu ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya tidak ada program dan anggaran pemerintah khusus membangun rumah sakit untuk pasien positif terdampak korban COVID-19 dan membangun ruang isolasi pasien pengawasan dan juga orang dalam pemantauan dan juga membeli peralatan khusus dan lain-lain. Juga untuk bantuan langsung tunai, sembako untuk rakyat miskin. Juga Kementerian Perhubungan menutup penerbangan di wilayah PSBB. Tetapi itu semua karena pandemi COVID-19. Situasi ini juga membuat bangsa dan pemerintah menganjurkan setiap umat beragama supaya beribadah di rumah masing-masing. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dan kita juga melakukan program D3, doa, daya, dan dana. Terfokus, terkuras banyak, dan semua kita bersama-sama menanggulanginya. Saudara-saudara, demikian juga Daud dalam kehidupan. Di dalam doa dia lakukan juga doa, daya, dan dana untuk dipersiapkan rencananya membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan, melainkan kepada anaknya Salomo. Meskipun Daud sudah mempersiapkan semuanya. Maka dalam firman Tuhan minggu ini, minggu Rogate, berdoa kita memahami arti dan makna doa dalam kehidupan Daud dan kehidupan kita orang-orang percaya dalam situasi keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Ada 3 hal yang menjadi renungan dan khotbah untuk kita. Yang pertama, dalam doa dan melalui doa kita sampaikan kerinduan dan harapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa dalam kerinduan dan pergumulan hidupnya, Daud tetap selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Doa adalah kehidupan orang beriman, percakapan secara pribadi yang akrab dan terbuka dengan Tuhan.
dalam doa Daud yang memiliki hati yang berlimpah dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah, duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan Daud merasakan dekat dengan Tuhan dan harapan juga dan duga dalam keluarganya yang masih jauh ke depan yang dia harapkan. Daud dilayakkan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarga membuat dia mengungkapkan syukur dan permohonan dalam peneguhan Tuhan serta berkat Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, Daud adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dipilih bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, tetapi dia orang biasa. Tetapi yang percaya dan takut akan Tuhan serta taat akan firman Tuhan. Meskipun ia pernah disepelekan dan tidak diperhitungkan orang lain dan bahkan keluarganya sendiri, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun menjadi tokoh sentral, diangkat menjadi raja, dia tetap menaikkan doa syukur pujian kepada Tuhan. Ia melihat betapa besar kebaikan Tuhan kepadanya dan keluarganya. Sekalipun Daud merasa tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan dia dan memberkatinya dan keluarganya dan bangsa Israel karena sikap dan hatinya. Demikian juga kita saudara-saudara. Tuhan melihat sikap dan hati kita selama kita hidup. Tuhan tidak melihat dari luar, tetapi melihat hati kita, bukan penampilan luar. Siapa tahu penampilan luar adalah pencitraan kita. Sebagaimana istilah yang sering kita dengar sekarang, casing, bingkai luar nampaknya original, asli, baik, padahal isinya adalah KW atau tiruan atau palsu. Maka di dalam kemah itu Daud duduk di hadapan Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian? Suatu pengakuan yang jujur dan tulus. Siapakah dirinya di hadapan Tuhan? Sebagaimana dalam ayat 16 sampai ayat 18. Allah merindukan orang-orang yang jujur dan yang tulus di dalam kehidupan sehari-hari. Allah mempunyai rencana yang besar dan kekal atas Daud. Pernyataan ini membuat Daud merasakan betapa kecil dan tak berarti dirinya di hadapan Tuhan. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya. Maka Daud mengungkapkan penghormatan kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang tiada bandingnya, tiada dapat disejajarkan dengan siapapun. Sebab Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dahsyat terhadap umat-Nya. Bahkan rencana kekal dari Tuhan diteguhkan atas dirinya sebagai bahagian daripada bangsa Israel menjadi umat Tuhan selama-lamanya dan dikasihi Allah. Dapat kita lihat di dalam ayat 19 sampai ayat 22. Saudara-saudara, di dalam doa Daud mengungkapkan kehebatan, kekuasaan Allah yang tiada taranya, dan inilah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga di dalam doa-doa kita mengatasi semua hal, semua perkara yang terjadi di dalam dunia dan di dalam hidup kita ini. Di dalam doa agungkan,
muliakan nama Tuhan Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkuasa atas seluruh hidup kita, baik hidup maupun mati. Muliakanlah Tuhan di dalam doa dan hidupmu. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, tinggalkan keangkuhan, kesombongan dan rasa hebat dan unggul dan sebagainya. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meminta kepada Tuhan supaya tetap yang dijanjikannya digenapi Tuhan. Daud sudah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Maka dia memohon kepada Tuhan memberkatinya dan keluarganya supaya tetap setia di hadapan Tuhan. Karena dia sadar dan merasakan selama ini penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, mengetahui segala perjalanan hidupnya, keberhasilannya, kejayaannya, dan bangsa Israel menjadi umatnya selamanya, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan melepaskan mereka dari bangsa-bangsa lain. Semuanya karena perbuatan Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sungguh jelas dia mengenal Tuhan yang dapat menjawab doa dan permohonannya. Memohon supaya Tuhan memberkatinya dan memberkati keluarga tetap setia di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita baca di dalam ayat 23 sampai ayat 25. Hanya dengan pengasihan Tuhan, semua perkara dalam hidupnya bisa dia atasi dan dia lalui. Allah setia akan janjinya kepada Daud dan keturunannya. Dan hal itu kita lihat juga bagaimana lahir Mesias Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi dari keturunan Daud. Allah tidak pernah ingkar janji. Walaupun manusia sering ingkar janji, manusia sering berjanji, tapi sering kali juga mengingkari janji. Sebagaimana ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya nasib, ya nasib. Allah menggenapi janjinya kepada Daud. Doa Daud, sekarang ya Tuhan diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu. Dan selama-lamanya janji yang dikaucapkan kepada hambanya itu dan keluarga. Dan dilakukan seperti yang kau janjikan. Ayat 26 sampai ayat 27. Yakin dan percayalah saudara-saudara, bahwa apa yang difirmankan Allah digenapinya kepada Daud dan keturunannya. Dan nama Tuhan teguh untuk selama-lamanya. Allah yang berfirman dalam perjanjian lama, dan itu juga Allah dalam perjanjian baru, dan juga Allah yang sudah mengutus Yesus Kristus dari keturunan Daud. Itulah kasih setia Tuhan yang paling besar yang menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia, dan menyelamatkan semua orang berdosa. Karena itu saudara-saudara, kita pun dikasihi oleh Allah dalam situasi keadaan yang kita hadapi. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dari dulu sampai sekarang. Kepada kita, kepada keluarga, kepada bangsa, kepada masyarakat, orang-orang yang percaya supaya tetap kokoh, kuat di hadapan Tuhan dalam situasi keadaan apapun yang kita hadapi. Tetap kokoh, berdiri teguh, dan tidak goyah berpegang kepada janji Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, sehingga Daud hamba Tuhan memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan Tuhan. Dengan keyakinan dan kepercayaan yang hanya pertolongan Tuhan, seperti itulah hidup kita saudara-saudara. Sehingga kita dan keturunan dan bangsa kita juga disertai oleh Tuhan, diberi ketenangan,
diberi rasa aman, nyaman, sejahtera, dan terjamin dalam hidup kita. Karena janji Tuhan senantiasa setia memberkati kita. Mari Minggu Rogate berdoa, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita sekalipun orang mengecewakan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada kerinduan Daud yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dia tidak diizinkan mendirikan bait Allah sekalipun semuanya sudah dia persiapkan. Sudah dia persiapkan program di 3, doa, daya, dan dana. Tetapi tidak diizinkan Tuhan. Sebagaimana kita bisa baca di dalam 1 Tawarik 17 ayat 3 sampai 4. Bait Allah terbangun oleh keturunan Daud, yaitu dari Salomo. Sekalipun tidak melalui Daud, Daud tetap berdoa. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk berdoa di hadapan-Mu. Yakin bahwa Tuhan menjawab doa orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16c. Daud yakin Allah berkarya, berencana atas hidupnya, maka ia tetap berdoa. Demikian juga Paulus katakan kepada kita, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan juga Kolose pasal 4 ayat 2. Demikian juga halnya hidup orang percaya, orang beriman yang mengandalkan Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan segala hal, perkara, persoalan, pergumulan, kekhawatiran, dan ketakutan yang mencemaskan supaya cepat berakhir. Apabila kita pun setia, disiplin, patuh, memutus mata rantai pandemi COVID ini dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah dan juga untuk kesehatan kita bersama, tinggal di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, semua umat beragama beribadah di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Apa yang kita doakan haruslah kita lakukan dan kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan dan lakukan haruslah kita doakan supaya hal itu terwujud. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita apabila kita tidak komit, apabila kita tidak konsisten dan konsekuen melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat akan perintah akan menerima balasannya. Amsal 13 ayat 13 sampai ayat 14. Dalam minggu Rogate ini berdoa. Marilah kita tetap tekun berdoa bahwa dalam setiap doa ada jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan atas keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia diberkati dan disertai Tuhan. Daud terfokus pada apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, bukan apa yang tidak dapat dilakukannya. Ia tetap mengucap syukur, ia tetap melakukan apa yang dapat dia lakukan, melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk mendatangkan, menghadirkan kerajaan Allah, kehendak Allah. Kita pun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang menjadi bahagian kita. Doa kita, dalam kerinduan kita, upaya kita, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rancangan Tuhan.
Doa kita supaya pergumulan yang kita hadapi saat ini dapat berakhir sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga dapat normal kembali. Aktivitas kita normal, kerja dan kehidupan ekonomi dan persekutuan kita dengan sesama kita normal kembali. Melalui doa adalah jawaban atas segala perkara, mujizat dan kuasa Allah terjadi. Rogate berdoa, itulah pusat kehidupan orang beriman. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan, atas firman Tuhan yang menyapa kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menjawab segala doa-doa kami indah sesuai dengan waktu Tuhan. Karena Tuhan punya rencana kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menggenapi segala janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada umat-Mu, kepada orang percaya. Maka pada saat ini Tuhan, kami serahkan segala pergumulan dan kehidupan kami. Dan kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, pribadi, lepas pribadi dan keluarga. Dan tugas dan tanggung jawab kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa kami, dan juga untuk tim kesehatan yang melakukan tugas dan pekerjaan mereka dengan tulus, sehingga boleh memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tidak hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga doa-doa dan permohonan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam minggu Rogate ini, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 tambah 3. Ajar aku dengan roh-Mu, sambil kita memberikan persembahan yang pertama ke gereja dan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Ajar aku dengan roh-Mu, berdoa
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam dan sejahtera, Horas.